Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 6 PJJ. Saya Inta Kematasari dan ini rekan saya Ananda Siti Aziz. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video pada mata kuliah analisa mengenai dampak dan lingkungan dengan peninjauan jalan alternatif dari Desa Sukabumi menuju Desa Peninggiran. I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their doors. I'm gonna show off, I know it's time. I am my price, don't it look nice? You look nice, don't you? Apa itu AMDAL? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan. Untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau juga pemerintah daerah. AMDAL bersifat menyeluruh atau komprehensif. Tidak hanya dampak lingkungan, AMDAL juga mencakup analisis dari berbagai dampak, yaitu dampak biologi, sosial, fisika, kimia, ekonomi, dan budaya. Tujuan pengendalian pembangunan melalui AMDAL. Yang pertama, dapat mengurangi atau meniadakan akibat. Yang kedua, dapat mengidentifikasi pemecahan masalah yang optimal. Yang ketiga, dapat mencegah atau mengatasi konflik kepentingan. Yang terakhir, melibatkan publik dan menjamin keterbukaan proses pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa manfaat AMDAL. Manfaat AMDAL bagi pemerintah. Yang pertama, mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, menghindarkan konflik dengan masyarakat. Yang ketiga, menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, ada juga manfaat AMDAL bagi pemrakarsa. Yang pertama, menjamin adanya keberlangsungan usaha. Yang kedua, menjadi referensi untuk peminjaman kredit. Yang ketiga, interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum. Dan yang terakhir, ada manfaat AMDAL bagi masyarakat. Yang pertama, mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan. Yang kedua, melaksanakan dan menjalankan kontrol. Dan yang terakhir, terlibat pada proses pengambilan keputusan. Dalam video kali ini, kami mencoba mengaplikasikan pelaksanaan AMDAL pada tinjauan jalan alternatif yang menghubungkan Desa Sukabumi ke Desa Peninggiran, yang letaknya tepat di Kecamatan Tiga Haji, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Secara garis besar, AMDAL memiliki beberapa konsep. Konsep yang pertama yaitu ada identifikasi. Identifikasi AMDAL yaitu mengidentifikasi item yang akan dilakukan. Contohnya seperti meninjau jalan alternatif. Jalan alternatif merupakan salah satu upaya meningkatkan berbagai jenis kegiatan dan menunjang kelancaran lalu lintas pada daerah-daerah, sehingga untuk menjangkau daerah yang satu dengan daerah yang lain lebih efisien dan efektif. Jalan alternatif ini dibangun sepanjang kurang lebih 9 km. Jalan ini dibangun untuk keperluan keluar masuknya kendaraan yang membawa material dari proyek, agar tidak mengganggu jalan utama yang ada di tengah-tengah pemukiman warga, dan juga agar mengurangi risiko bahaya jika kendaraan proyek melintasi pemukiman yang ramai. Selanjutnya, konsep prediksi. Dalam tahap AMDAL prediksi adalah perakiraan akan dampak negatif yang akan muncul baik yang sementara maupun permanen, yang diakibatkan oleh pembangunan jalan alternatif. Berdasarkan hasil observasi dan analisis dari contoh pembangunan jalan alternatif yang pernah dilakukan, maka kami dapat mengurangi prediksi beberapa dampak negatif yang akan muncul akibat pembangunan jalan alternatif ini.
apabila ditinjau dari aspek jalan. Prediksi dampak positif dari pembangunan jalan alternatif ini, yang pertama yaitu jarak tempuh lebih cepat sehingga dapat mempersingkat waktu tempuh. Yang kedua, agar alat berat tidak melewati jalan warga. Yang ketiga, kemudahan akses transportasi. Yang keempat, terbukanya keterisolasian daerah. Yang terakhir itu mempermudah warga yang memiliki lahan pertanian di dekat jalan alternatif mengambil dan menjual hasil bumi mereka. Untuk prediksi dampak negatif pada pembangunan jalan alternatif ini, yang pertama itu tanah longsor, tanah mengalami keretakan. Bagi flora juga banyak pohon yang ditebang akibat pembebasan lahan atau biasa disebut dengan clearing area atau grubbing. Bagi fauna juga, hewan-hewan kehilangan habitat aslinya. Populasi hewan berkurang karena ketika alam menjadi rusak, maka ketersediaan makanan tersebut menjadi tidak ada. Hal itu dikarenakan satwa bergantung pada alam, terutama yang makanan sehari-harinya mengandalkan dari alam seperti omnivora maupun herbivora. Kemudian ada konsep evaluasi. Berdasarkan KBBI edisi kelima, salah satu pengertian evaluasi ialah pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan penggunaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam tahapan evaluasi ini, kami melakukannya dengan metode wawancara kepada beberapa warga sekitar mengenai pandangan mereka terhadap pembangunan jalan ini. Terkhususnya, ditinjau dari aspek jalan alternatif Desa Sukabumi menuju Desa Peninggiran. Hal ini juga dilakukan untuk menginformasi benar atau tidaknya uraian pada tahapan prediksi yang telah ditampilkan sebelumnya. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Firman. Dengan Bapak Firman. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Inka Permatasari, mahasiswa magang Politeknik Sriwijaya. Di sini saya izin mewawancarai Bapak mengenai pembangunan yang ada di wilayah ini. Salah satunya jalan alternatif yang dari Desa Sukabumi ke Desa Peninggiran. Apa sih dampak-dampak yang Bapak rasakan setelah ada pembangunan di sini? Ya, mungkin dampak-dampak dari pembangunan ini, dampak positifnya mungkin akses warga yang dulunya terisolasi sekarang menjadi lebih terbuka, dan hasil panen lebih mudah untuk mengeluarkan hasil panen. Ya, mungkin untuk dampak negatif dari pembangunan ini masih banyak tanah yang longsor, jalan yang licin, dan mungkin polusi udara ya. Oke, mungkin adakah harapan Bapak mengenai pembangunan proyek di sini? Harapan kedepannya yang pastinya lebih ke ekonomi warga lebih meningkat dari yang sebelumnya, dan terbukanya terisolasian daerah. Mungkin itu saja wawancara kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Mas namanya siapa? Nama saya Arif. Oke, izin meminta waktu sebentar ya, Mas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Suprani Aziz, jadi mahasiswa magang dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, di sini saya mau meminta pendapat Mas mengenai dampak positif dan negatif dari proyek jalan alternatif yang dibangun dari Desa Sukabumi menuju Desa Peninggiran. Menurut Mas, bagaimana? Menurut saya akan mulai dari dampak negatifnya terlebih dahulu ya. Mungkin dari pembangunan jalan alternatif ini membuat dampak negatifnya dari karena dia pembebasan lahan. Jadi kayak tumbuh-tumbuhan ataupun hewan flora-fauna ya, flora-faunanya jadi terganggu dari segi uraiannya, terganggu habitatnya, dari pohon-pohonnya jadi tertebak. Terus banyaknya juga dari masalah tanah longsor ya, mungkin gara-gara pohon-pohon yang tertebang diambil dan lain-lain, jadi tanahnya itu jadi gerak. Lalu untuk dampak positifnya ya, dampak positifnya mungkin yang Mas tahu itu awalnya sebelum dibangunnya jalan alternatif tersebut itu
mobilisasi proyek itu melalui jalan marga ya. Jadi itu mengganggu mungkin aktivitas warganya sendiri. Lalu untuk jalan desanya itu juga jadi jelek ya, jadi retak-retak seperti itu, terus jadi muncul jadi masalah sosial juga antara mungkin pihak proyek ataupun dengan warga-warga yang ada di dusun-dusun tersebut. Itu aja Mas. Ya mungkin masalah-masalahnya yang Mas tahu itu aja sih. Oke. Terus saya mau nanya pendapat Mas untuk kedepannya gimana gitu mengenai proyek ini, harapannya gitu. Harapannya tentu semoga proyek ini bisa bermanfaat ya bagi warga yang bisa, karena proyek ini kan bertujuan untuk saluran irigasi ya, di mana saluran irigasi tersebut itu mungkin digunakan untuk pertanian atau perkebunan seperti itu. Lalu kalau nggak salah di sini juga ada pembangkit listriknya, mungkin untuk bisa membantu warga-warga di sini untuk mendapatkan daya listrik seperti itu. Dan untuk apa ya, mungkin bisa menjadi destinasi wisata juga ya untuk membantu perekonomian yang ada di desa sekitar itu. Oke, baik, terima kasih ya Mas atas waktunya. Selamat siang. Berikutnya adalah konsep mitigasi. Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan secara langsung, dan informasi lainnya yang telah dikumpulkan, AMDAL merupakan salah satu syarat penting agar pembangunan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif. Setelah mewawancarai beberapa narasumber, ternyata pembangunan tersebut masih menimbulkan dampak negatif. Maka dari itu, sebaiknya dilakukan penanganan secara langsung terhadap dampak negatif di lingkungan sekitar. Itu saja analisis dari kami mengenai AMDAL atau biasa disingkat analisa mengenai dampak lingkungan pada proyek pembangunan jalan alternatif dari Desa Sukabumi sampai Desa Peninggiran.